Halo, eh, materi kali ini adalah masih berkaitan dengan sebaran atau distribusi kontinu yang namanya distribusi atau sebaran F. Nah, F ini merupakan rasio dari dua pembaca yang masing-masing pembaca itu berdistribusi Ki kuadrat, ya, yang pembilangnya Ki kuadrat dengan derajat bebas Nu1, penyebutnya juga Ki kuadrat dengan derajat bebas Nu2, kedua pembaca tersebut saling bebas. Syaratnya begitu, ya. Nah, karena merupakan rasio dari dua Ki kuadrat, di mana masing-masing Ki kuadrat itu terdefinisi pada bilangan yang positif, ya, pada bilangan yang positif, maka eh, distribusi F pun juga terdefinisi pada bilangan yang positif. Ya. Oke, jadi supportnya daerah di mana fungsi kepekatan peluangnya itu eh, positif itu berada di sini, support istilahnya. Daerah di mana fungsi daerah di mana pembaca itu memiliki fungsi yang positif. Oke, oke. Jadi dua derajat bebasnya juga positif, ya. Kedua derajat bebasnya juga positif. Nah, sekali lagi ini sama seperti Ki kuadrat. Kalau Ki kuadrat pembilangnya itu D1-nya itu sama dengan 1, maka di sini strictly lebih besar dari 0. Kalau tidak sama dengan 1, 0 bisa terdefinisi. Untuk yang pertama ya, yang pertama. Dan yang kedua, tentunya juga harus harus apa namanya strictly positif. Oke. Okay. Nah, ini versi fungsi kepekatan peluang yang lain ya. Ya, kalau tidak menggunakan ini ya menggunakan yang di atas ini ya. Dengan ini ya. Oke. Okay. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya kalau menggunakan notasi ini fungsi khusus tentu ya. Nah, dari apa yang kita peroleh ya dengan fungsi kepekatan peluang dan sebagainya kita bisa menurunkan kebetulan di sini kalau apa namanya fungsi pembangkit momennya, fungsi pembangkit momen itu eh, tidak ada ya, tidak ada. Nah, sehingga untuk mendapatkan momen di sekitar titik pusat maupun nilai tengah harus diturunkan berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisi eh, nilai harapan seperti biasanya. Nah, sehingga di sini langsung saja sifat-sifat dari sebaran F itu tentang parameter bukan parameter rata-ratanya atau nilai harapan X-nya ini biasanya minnya adalah mm per 2 m dibagi m min 2 sorry m dibagi m min 2 m adalah derajat bebas pertama ya derajat bebas pertama atau Nu1 jadi m derajat bebas pertama N derajat bebas kedua ini atau Nu1, N Nu2. Dan variannya adalah ini. 2 kalau 2 Nu1 kuadrat ditambah Nu1 plus Nu2 min 2 dibagi Nu2 kali Nu1 min 2 kuadrat kali Nu min 4. Nah, dengan demikian tentunya nilai harapan nilai rata-rata ini tidak akan ada kalau derajat bebasnya 2. Nah, kan? Demikian juga tidak akan ada kalau derajat bebas pembilangnya 2 atau 4 ya. Kalau 2 ini nggak terdefinisi nih. 4 juga tidak terdefinisi. Atau kalau derajat bebas pembilangnya 6, kita tidak akan punya ini. Tidak akan punya kemiringan ya. Atau kalau untuk mencari ekses kurtosisnya nggak boleh derajat bebas pembilangnya 8 misalnya. Atau jumlah dari dua derajat bebas itu 2. Nah, jadi penyebut-penyebut ini perlu diperhatikan sedemikian rupa sehingga kita harus batasi derajat bebas masing-masing baik untuk derajat bebas pembilang maupun derajat bebas penyebutnya. Microsoft Excel memberikan
fungsi untuk mencari peluang, apa namanya, distribusi F ini, ya. Kalau diketahui X-nya, derajat bebas pertama, derajat bebas keduanya diketahui, kita bisa menentukan berapa nilai fungsi kepekatan peluangnya atau nilai fungsi sebar kumulatifnya atau peluang di sebelah kiri nilai X ini, ya. Ini kalau sebagai contoh kalau kita mainkan Nu1-nya 2, Nu2-nya 7, ya. Ya, ini sudah memenuhi semua syarat, ya. Maka minnya ini, ya. Parameter 2, ya, parameter 2 dibagi parameter kedua kurang 2, 7 dibagi 5, jadi kurang 4, ya. Ya. Oh, ini kebalik saya tadi. Ini berarti yang kedua ini. N yang pertama, M yang kedua, ya. Ya, ini karena saya ambil dari referensi lain, ya. Kalau saya ambil dari referensi lain, berarti harus disesuaikan. Tidak selalu M itu yang pertama, ternyata di sini N yang pertama, ya. N yang derajat bebas pertamanya, ya. Ini misalnya, ya. Kita lihat 2 kali parameter kedua kuadratnya, berarti M parameter kedua. Oke, maaf, ya. Jadi parameter pertamanya itu N, parameter keduanya itu M. Ini saya pikir M lebih dulu dari N gitu. Ternyata N di sini sebagai derajat bebas pembilangnya, derajat bebas penyebutnya M. Oke, demikian juga yang lain nanti bisa apa namanya diteliti lagi, diverifikasi, ya. Yang jelas yang di sini ini, yang simulasi ini, karena sebetulnya ini tambahan. Jadi ini informasi tambahan, ini juga informasi tambahan, ya. Yang ini dari sumber yang berbeda, yang tidak sama dengan ini, ya. Oke, tapi bisa membantu. Oleh karenanya dari berbagai sumber yang berbeda ini sebetulnya salah satu pembelajaran buat kita agar berhati-hati, tidak asal menggunakan saja. Jadi yang mana referensi satu dan referensi yang lain itu saling berkaitan. Bila ada yang masih ditanyakan, bisa dimasukkan di komen, ya. Bila tidak, bisa kalau nggak lewat komen, ya lewat japri saja, lewat email sigit.nugroho.1960@gmail.com. Nah, masukan-masukan kalian sangat berarti untuk penyajian video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.